Gue selalu benci bau tanah basah. Bukan tanah sehabis hujan yang romantis kayak di novel-novel itu. Maksud gue bau tanah merah yang lengket, yang digali dalam-dalam di tengah malam, di tempat yang seharusnya nggak lo datengin. Jujur aja, gue nggak pernah niat jadi penggali kubur. Nama gue Bayu. Umur gue udah 40. Di mata kakak-kakak gue ini cuma si bungsu yang gagal. Mereka semua pakai jas, kerja di Sudirman, sementara gue yang disuruh ngurusin pemakaman keluarga di kampung. Mereka pikir gue bodoh. Mereka pikir gue nerima aja jatah warisan paling ampas. Tapi enggak, mereka yang bodoh. Ada proyek jalan tol baru yang bakal nggusur area makam keluarga kami. Kakak-kakak gue pada ribut soal kompensasi. Tapi mereka lupa satu hal. Sertifikat tanah asli dan beberapa pusaka keluarga itu dikubur sama kakek di makamnya. Mitos keluarga sih. Tapi gue harus mastiin sebelum ekskavator sialan itu ngeratain semuanya besok pagi. Kalau gue nemuin itu duluan, habis mereka semua di tangan gue. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Anginnya, susah gue jelasin. Kayak ada yang niup tengkuk lo dari belakang. Suara daun bambu di sekitar makam itu gesekannya keras banget. Sereng, nutupin suara cangkul gua. Gua sendirian. Cuman modal jas hujan plastik murahan sama senter kepala yang cahayanya udah kuning redup. Tanahnya gembur, gampang digali. Tapi lumpurnya nyedot sepatu boot gua. Tiap kali gua narik kaki, bunyinya ceplok, menjijikkan. Gue udah gali sekitar 1 meter lebih. Napas gue udah ngos-ngosan, bau tanahnya makin menyengat. Campuran bau karat dan sesuatu yang manis busuk. Tak, mata cangkul gue ngebentur sesuatu yang keras. Bukan batu, suaranya beda. Suara kayu lapuk. Jantung gue langsung deg-degan. Dapet nih, batin gue. Gue buru-buru ngeruk sisa tanahnya pakai tangan. Kuku gue kotor semua, peduli amat. Tapi pas gue sorot pakai senter, gue langsung diem. Itu peti mati. Ya, jelas peti mati. Tapi masalahnya, bentuknya beda. Ini bukan peti kakek gue yang ukirannya jati tebal. Ini peti kayu biasa, polos, warnanya udah item berjamur, dan letaknya nyilang. Di catatan keluarga nggak ada makam siapa-siapa di atas makam kakek. Waktu itu gue mikir, mungkin makam liar yang numpang. Gue mau nimbun lagi aja sebenarnya. Tapi lo tahu kan rasanya, rasa penasaran yang bikin dada lo sesak. Pikiran gue mulai liar. Gimana kalau ini justru tempat kakek nyimpen hartanya biar nggak ketahuan? Tangan gue gemetar waktu gue pegang ujung penutup peti itu. Engselnya udah karatan hancur. Gue congkel dikit pakai ujung cangkul. Kriak. Suara kayu patahnya bikin gue merinding. Bau busuk yang tadi samar, sekarang langsung nonjok hidung gue. Bikin gue refleks mundur dan hampir muntah. Senter gue arahin ke celah peti yang terbuka. Gue berharap lihat kotak emas. Atau minimal tulang belulang tua. Tapi yang gue lihat, kain kafan yang masih agak utuh. Kotor penuh tanah. Dan di bagian wajahnya ikatan kafannya udah lepas. Gue nahan napas. Pelan-pelan gue sorot wajah itu. Itu bukan tengkorak. Masih ada kulitnya. Kering. Keriput nempel di tulang pipi. Matanya melotot ke atas. Mulutnya kebuka sedikit. Kayak orang yang mati karena kaget. Tapi bukan itu yang bikin gue kencing di celana detik itu juga. Wajah itu, sumpah demi Tuhan. Itu wajah gue, Bayu. 40 tahun lagi. Dengan tahi lalat yang sama persis di bawah bibir kiri. Gua nggak bisa napas. Kaki gua lemes. Senter di kepala gua kedap-kedip. Gua mau teriak tapi tenggorokan gua kayak dikunci. Tiba-tiba, di tengah suara hujan dan angin itu, gua dengar sesuatu. Bukan dari depan gue. Bukan dari dalam peti. Tapi persis di belakang telinga kanan gue. Suara tarikan napas panjang, serak. Gue nggak inget gimana caranya gue bisa lari dari makam itu. Pokoknya pas suara napas serak itu bunyi di kuping gue refleks mukul pakai gagang cangkul ke belakang. Kosong, nggak ada siapa-siapa.
Cangkulnya lepas dari tangan gue, nyemplung ke dalam liang lahat. Gue nggak peduli. Gue langsung lari terbirit-birit nembus kebun bambu, ninggalin senter gue yang masih nyala nembak ke arah peti sialan itu. Sepanjang jalan, hujan makin deres. Tapi yang bikin gue mau gila tuh, gue ngerasa ada yang ngikutin. Bukan suara langkah kaki lari, bukan. Tapi suara ceplok, ceplok, lumpur, pelan, stabil, dan ritmenya aneh. Tiap gue berhenti napas, suaranya ikut berhenti. Gue baru berani narik napas lega pas ngeliat lampu jalan raya. Gue stop angkot yang lewat, bodo amat sopirnya misuh-misuh lihat jas hujan dan sepatu boot gue yang belepotan lumpur merah bau kuburan. Sampai di kosan, jam 1:30 pagi. Kosan gue ini tipe yang lorongnya panjang, lampunya redup dan lembab. Pas gue buka pintu kamar, bau apek langsung kecium. Gue buru-buru copot sepatu boot di depan pintu, lempar jas hujan ke pojok, terus langsung mandi. Gue gosok badan gue pakai sabun sampai perih. Gue berusaha yakinin diri gue sendiri. Bayu, lu cuma kecapekan. Lu stres mikirin warisan. Tadi itu cuma halusinasi. Mana ada mayat masa depan? Lu terlalu banyak nonton film. Selesai mandi, gue udah agak tenang. Gue bikin kopi instan panas. Waktu gue bawa gelas kopi itu dari dapur kecil ke arah kasur, mata gue nangkep sesuatu di lantai linoleum kamar gue. Ada jejak lumpur. Gue diam mematung. Asap kopi ngepul di depan muka gue, tapi badan gue tiba-tiba dingin lagi. Jejak lumpur merah. Bentuknya telapak kaki telanjang. Bukan sepatu boot gue. Ukurannya besar. Lebih besar dari kaki gue. Logikanya, kalau ada orang masuk bawa lumpur, jejaknya mulai dari pintu depan mengarah ke dalam kamar, kan? Tapi ini enggak. Jejaknya berawal dari sudut gelap di samping lemari pakaian gue yang paling dalam. Dan arahnya menuju ke pintu depan. Ya, tapi yang bikin gelas kopi di tangan gue bergetar bukan arahnya, melainkan bentuk jejaknya. Jejak itu ngarah ke pintu, tapi tumitnya ada di depan, dan jari-jarinya di belakang. Itu jejak orang yang jalan mundur. Dari sudut lemari gue, mundur pelan-pelan ke arah pintu. Gue nelan ludah. Gue taruh kopi pelan-pelan di atas meja. Tiba-tiba suara di luar kamar bikin gue tersentak. Sreng, sreng. Dahan mangga di depan jendela kamar gue bergesekan sama atap seng. Tapi malam ini nggak ada angin kencang di sini. Ritmenya teratur. Sreng, sering. Kayak ada sesuatu yang ngusap-ngusap seng itu pelan-pelan. Makin lama, makin lambat. Gue buru-buru ambil kain pel. Gue mau hapus jejak sialan itu. Gue mau tidur dan nganggap semua ini nggak pernah terjadi. Gue jongkok, ngegosok lantai keras-keras. Waktu gue lagi nunduk ngepel tepat di depan pintu kaca balkon, gue ngelirik bayangan gue sendiri di kaca. Lampu jalan di luar agak terang. Jadi bayangan gue kelihatan jelas. Di kaca itu, bayangan gue lagi jongkok, megang gagang pel, sama persis. Tapi, tunggu dulu. Tangan gue di dunia nyata berhenti ngegosok. Bayangan gue di kaca masih terus ngegosok lantai. Dan perlahan, di dalam bayangan itu, leher bayangan itu, mulai memanjang ke atas. 1 sentimeter, 2 sentimeter. Terus memanjang sampai kepala bayangan itu ngelewatin ambang atas jendela. Sumpah, gue nggak tahu gimana gue bisa ngelewatin sisa malam itu. Kayaknya gue akhirnya bener-bener pingsan karena kecapekan atau ketakutan. Gue nggak ngerti. Pas gue melek, matahari udah nyorot panas banget lewat celah gorden. Muka gue nempel di lantai linoleum yang dingin. Gue bangun pelan-pelan. Punggung gue sakit semua. Gue langsung noleh ke jendela kaca. Biasa aja, nggak ada bayangan aneh yang lehernya panjang. Terus gue lihat ke lantai, bersih. Bekas pel pelan gue semalam udah kering sempurna. Nggak ada jejak kaki mundur. Gue ngusap muka kasar, terus ketawa, kecil. Suaranya serak. Sinting lo, bay, batin gue. Halu parah. Kurang tidur ditambah beban pikiran soal warisan. Ternyata bisa bikin otak gue konslet separah ini. Tapi ketawa gue langsung mati. Waktu HP di atas kasur
bunyi nyaring. Mas Anton, kakak tertua gua. Baru juga gua geser tombol hijau, suaranya udah meledak di kuping. Heh, anak pungut. Besok pagi jam 8 alat berat udah masuk. Lo udah beresin makam kakek belum? Awas ya. Kalau sampai pihak proyek nahan duit ganti rugi gara-gara kerjaan lo lelet, jatah warisan lo yang nggak seberapa itu gue cabut 100%. Belum sempat gue ngomong satu patah kata pun, telepon ditutup. Tut! 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 Darah gue langsung naik ke ubun-ubun. Lambung gue rasanya melilit karena nahan marah. Anak pungut dia bilang, "Bangsat! Bertahun-tahun gue yang ngerawat bapak ibu waktu sakit, gue yang ngepel kencing mereka. Sementara Mas Anton sama Mbak Rini cuma transfer duit seadanya dari Jakarta. Sekarang giliran ada gusuran tol bernilai miliaran, mereka yang serakah. Waktu itu, logika gue bener-bener ketutup. Persetan sama bayangan. Persetan sama jejak kaki. Gue lebih takut jadi gembel dan diinjek-injek seumur hidup daripada ketemu demit. Di dalam kuburan kakek itu ada sesuatu, sertifikat atau pusaka, yang bisa bikin gue balik nginjek kepala mereka. Gue harus ke sana lagi. Sekarang, sebelum alat berat sialan itu datang. Gue lihat jam dinding. Udah jam 5:30 sore, mata gue tertuju ke pojokan kamar. Sepatu boot karet sama jas hujan yang gue lempar semalam masih ngegeletak di sana. Masih basah, masih bau tanah kuburan. Orang tua dulu sering bilang, pantangan keras, bawa tanah kuburan masuk ke rumah. Pamali. Dan lebih pamali lagi, kalau lu pakai baju yang udah kena hawa tanah kuburan, terus lu bawa balik lagi ke sana. Itu ibarat lu ngasih jalan buat yang ngikut, buat nempel permanen. Tapi otak gua udah buta. Tangan gua otomatis ngambil sepatu boot itu. Pas gua masukin kaki, rasanya dingin, basah, dan geli. Lumpur sisa semalam di dalamnya berbunyi ceplok waktu telapak kaki gua neken ke bawah. Kayak masukin kaki ke dalam mulut sesuatu yang basah. Gua buru-buru nepis perasaan itu. Sampai di gapura makam keluarga, langit udah merah tua. Maghrib, sayup-sayup gue denger suara azan dari masjid kampung seberang sungai. Tapi, nggak tahu kenapa, suaranya kedengeran makin lama makin pelan. Kayak ketelan angin. Atau lebih tepatnya, kayak ada sesuatu yang neken suara itu biar nggak masuk ke area ini. Gue jalan nyusurin jalan setapak masuk ke dalam hutan bambu. Disinilah dada gue mulai sesak. Ada yang salah sama tempat ini. Pohon-pohon bambu di kanan kiri gue rasanya beda. Batangnya kelihatan lebih hitam dan menjulang tinggi banget. Sumpah, seingat gue kemarin sore pucuk bambunya masih kelihatan dari bawah. Sekarang, pohon-pohon ini seolah-olah tumbuh berpuluh-puluh meter dalam semalam. Daunnya ngumpul di paling atas, saling nutupin, bikin lorong jalan setapak ini jadi gelap gulita. Padahal di luar sana belum bener-bener malam. Setiap kali gue ngelangkah, leher gue otomatis mendongak ke atas. Sesuatu di dalam diri gue nyuruh gue buat terus ngeliat ke atas, ke sela-sela pohon bambu yang gelap itu. Tapi gue paksa nunduk. Udara di sini berat banget. Bau tanah galian yang kemarin masih kecium wajar, sekarang berubah. Baunya anyir, kayak bau rambut terbakar dicampur sama tanah rawa yang udah mengendap ratusan tahun. Napas gue mulai putus-putus. Gue nyalain senter yang baru gue beli tadi siang. Cahayanya nembus kegelapan, nyorot ke arah gundukan tanah lihat sisa galian gue semalam. Gue pelan-pelan jalan ke bibir lubang itu. Tangan gue gemetar. Gue sorot senter gue ke bawah, ke arah peti mati polos yang semalam gue temuin. Jantung gue rasanya bener-bener berhenti berdetak. Kaki gue langsung lemas, dan gue jatuh ngedeprok di atas tanah lumpur. Peti kayu berjamur itu udah hancur. Bukan hancur karena gue congkel pakai cangkul. Serpihan kayunya mencuat tajam ke atas. Patahannya mengarah keluar. Itu artinya peti itu didobrak paksa dari dalam. Kain kafan kotor dan wajah keriput yang mirip gue semalam udah nggak ada. Peti itu kosong, melompong,
Tapi bukan itu yang bikin air mata gue netes karena saking takutnya. Di pinggiran dinding lubang makam itu, tepat di tanah liat yang basah, ada jejak telapak kaki. Jejak lumpur telanjang. Tumit di depan, jari di belakang. Jejak itu merambat naik dari dasar liang lahat, ngelewatin sisa tanah galian, dan berjejer rapi di atas rumput. Senter gue ngikutin arah jejak berjalan mundur itu. Jejak itu mengarah lurus. Keluar dari makam, menyusuri jalan setapak, mengarah persis ke jalan pulang menuju kos-kosan gue. Gue lari. Sumpah, seumur hidup gue nggak pernah lari secepat dan serampangan itu. Sepatu boot karet gue kerasa berat banget, nyedot lumpur di setiap langkah, bikin kaki gue kayak diseret jin. Ceplok, srek, ceplok, srek. Gue nabrak pohon pisang, kepleset akar bambu, muka gue kena sabetan ranting, tapi gue nggak peduli. Otak gue cuma ngasih satu perintah, pergi dari tempat ini sekarang juga. Tapi ada yang salah. Duitnya mana? Di belakang gue ada suara Sertifikat langkah itu yang harus ada. ngikutin. Bukan langkah cepat orang lari. Langkahnya pelan, santai, tapi berat. Setiap kali benda di belakang gue itu nginjek tanah, gue bisa ngerasain getarannya merambat Tanah lewat sol longsor sepatu di boot area gue. pemakaman menyebabkan alat berat ini terjebak lumpur. Dan yang bikin lambung gue rasanya mau copot. Bayangan hitam memanjang dari arah belakang, ngelewatin badan gue, dan nutupin jalan setapak di depan gue. Lampu jalan raya di ujung gang desa yang biasanya terang benderang, mendadak redup. Bukan karena listriknya turun, tapi karena ada sesuatu yang ukurannya raksasa lagi jalan, ngalangin cahaya itu. Gue inget cerita almarhum kakek, waktu gue masih SD. Cerita yang dulu gue pikir cuma dongeng buat nakut-nakutin anak kecil, biar nggak main maghrib-maghrib. Jangan pernah ngeliat ke atas. Kalau kamu ngerasa ada yang ngikutin malam-malam, bay. Makin kamu lihat kepalanya, makin tinggi badannya. Terus, sampai dia bisa nyekik lehermu dari atas langit. Begu ganjang. Gue merem sejadi-jadinya, sambil terus lari nunduk. Napas gue udah berdarah rasanya. Tenggorokan gue perih. Siapa lagi yang bawa lumpur Bukan kesini? emas. Hujan-hujan begini. Batin gue panik dan setengah gila. Kakek nggak pernah ngubur emas. Dia ngubur kutukan. Peliharaan keluarga. Sesuatu yang dikasih makan pakai rasa iri, dengki, dan kebencian antar saudara. Sesuatu yang bangkit karena gue datang ke sana bawa niat serakah buat ngancurin Mas Anton dan Mbak Rini. Gue yang ngebangunin dia. Gue sampai di depan pintu kosan dengan tangan yang gemetar parah. Kunci di tangan gue beradu sama gembok. Klak klik, meleset terus. Boom, boom. Getaran di tanah itu makin kerasa. Udara mendadak jadi panas dan pengap. Bau tanah kuburan campur bau anyir darah makin pekat. Masuk, masuk, sialan. Gue maki-maki kunci itu sambil nangis. Iya, gue nangis. Air mata gue netes gitu aja, saking frustrasinya. Klik, terbuka. Gue nabrak pintu, masuk ke dalam, dan langsung ngunci semua slot, palang, kunci ganda. Gue merosot di balik pintu, napas ngos-ngosan kayak orang asma. Jantung gue mukul-mukul tulang rusuk sampai rasanya mau patah. Aman. Gue di dalam. Aman. Gue nyoba narik napas panjang nenangin diri, tapi udara di dalam kamar gue nggak wajar. Dingin banget. Kayak lo buka pintu freezer daging di supermarket besar. Padahal kipas angin gue mati. Dan cuaca di luar lagi gerah-gerahnya. Bulu kuduk gue berdiri semua. Bukan merinding biasa, tapi sampai kerasa sakit di pori-pori. Kamar ini hening. Terlalu hening. Sampai gue dengar suara dari arah kamar mandi, kecil, di sudut ruangan. Pintu kamar mandi gue emang nggak pernah ketutup rapat, selalu kebuka setengah. Dari dalam sana gelap gulita. Awalnya gue kira suara air keran bocor. Tes. Tapi pas gue dengerin lagi, iramanya beda. Itu bukan benda cair yang jatuh ke lantai. Itu suara basah di dalam tenggorokan. Suara tarikan napas.
Sangat lambat, serak, dan penuh dahak. Kayak suara kakek-kakek yang paru-parunya udah penuh cairan dan lagi sekarat. Gue masih duduk ngedeprok di lantai, nyender di pintu depan. Kaki gue bener-bener mati rasa. Gue mau berdiri dan buka kunci pintu lagi buat kabur keluar, tapi otot gue nggak ngerespon. Otak gue nyuruh lari, tapi badan gue nolak. Hak, gak. Suara itu makin keras. Tapi anehnya, suaranya bukan bergerak maju dari arah pintu kamar mandi ke lantai. Suaranya naik, merambat ke atas dinding. Krek, krek. Plafon triplek di atas kasur gua mulai bunyi, melengkung ke bawah. Seolah-olah ada beban seberat ratusan kilo yang lagi neken dari atas atap kos-kosan, ngerayap tepat ke tengah ruangan, persis di atas tempat gua duduk sekarang. Jangan dilihat ke atas. Bey, suara kakek ngiang lagi di kepala gue. Gue nunduk. Mata gue pejamkan kuat-kuat. Tangan gue nutupin telinga. Tapi udara dingin itu sekarang kerasa niup ubun-ubun gue. Ada sesuatu yang turun dari langit-langit. Hawa anyirnya bikin perut gue mual sejadi-jadinya. Gue nggak mau buka mata. Sumpah, gue nggak mau. Tapi seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang megang dagu gue. Narik kepala gue pelan-pelan buat mendongak. Dan gue ngelihatnya. Dari plafon kamar yang retak, sebuah kepala menggantung terbalik, turun perlahan ke arah muka gue. Lehernya pucat, keriput, dan panjangnya nggak masuk akal, seolah menyambung langsung dari luar atap. Rambut abu-abunya rontok dan menjuntai ke bawah, nyentuh pipi gue. Rasanya kasar, kayak sapu ijuk basah. Dan wajahnya, Sinting, wajah tua semuanya penuh sinting. keriput, dengan tahi lalat di bawah bibir kiri itu. Aus berjarak cuma beberapa sentimeter dari hidung gue. Matanya yang putih melotot natap mata gue. Mulutnya yang hitam pelan-pelan terbuka lebar, ngeluarin suara dahak yang menjijikkan dan meniupkan napas sedingin es tepat ke wajah gue. Yuk! Bau karbol rumah sakit yang nyengat adalah hal pertama yang gue sadari. Bukan bau tanah liat basah, bukan juga bau napas busuk. Hanya bau karbol murahan. Gue mau melek, tapi kelopak mata gue rasanya kayak dilem. Gue mau angkat tangan buat ngusap muka, tapi kosong. Lengan kanan gue sama sekali nggak bisa digerakin. Kaki kanan gue juga mati rasa. Seolah-olah separuh badan gue udah dipotong dan dibuang gitu aja. Kata perawat panti, ya, gue sekarang dibuang ke panti jompo pinggiran kota. Gue kena stroke iskemik parah malam itu. Pembuluh darah di otak gue pecah karena syok yang teramat sangat. Seibu kos cerita, waktu dia dobrak kamar gue karena dengar suara rintihan, dia nemuin gue lagi kejang-kejang di sudut lantai. Posisi kepala gue waktu ditemuin, mendongak kaku ke atas langit-langit kamar, dengan mata melotot dan mulut berbusa. Di plafon tepat di atas gue, ada bekas noda hitam, kayak air rembes. Padahal nggak ada pipa bocor di sana. Soal warisan, hancur berantakan. Proyek jalan tol itu batal total. Tanah makam keluarga kita amblas waktu ekskavator pertama nyoba masuk, nelan satu alat berat ke dalam lumpur. Katanya struktur tanahnya terlalu labil. Tapi gua tahu alasannya bukan itu. Mas Anton sama Mbak Rini, mereka saling sikut, saling tuntut ke pengadilan buat rebutan sisa aset yang nggak seberapa. Sampai akhirnya dua-duanya bangkrut buat bayar pengacara. Keluarga gua hancur, lebur. Dan gue, karena udah cacat dan nggak punya uang, kakak-kakak gue dengan senang hati ngebuang gue ke panti jompo yang atapnya bocor ini. Sekarang, tiap kali suster mandiin gue, dan gue nggak sengaja ngeliat pantulan muka gue di cermin kamar mandi, gue merinding. Sumpah, rasanya gue pengen pecahin cermin itu. Kulit gue keriput drastis, jauh lebih tua dari umur gue yang baru 40. Badan gue kurus kering, karena susah nelan makanan. Kelopak mata gue sayu, dan separuh bibir gue mencong ke bawah. Wajah di cermin itu adalah wajah mayat di dalam peti kayu yang gue temuin di bawah tanah malam itu. Tahi lalat di bawah bibir kiri itu nekenin kenyataan yang bikin otak gue rasanya mau gila.
Waktu itu gue mikir, peti itu isinya kutukan. Tapi sekarang gue ngerti, peti itu nunggu gue. Kakek bener-bener nyimpen hartanya di sana. Tapi harta kakek bukan emas. Harta kakek adalah begu ganjang. Demit peliharaan keluarga yang dikasih makan pakai rasa iri, dengki, dan keserakahan antar saudara. Selama bertahun-tahun benda itu kelaparan karena kakek udah meninggal. Dia butuh tuan baru. Dia butuh tumbal dari darah dagingnya sendiri buat nebus semua harta haram keluarga ini. Dan malam itu, dengan bodohnya, gua bawa lumpur kuburan itu ke rumah. Gua nyerahin diri gua sendiri karena gue rakus. Gue yang ngebukain pintunya. Saran gue buat kalian yang dengerin cerita ini, kalau kalian ke kuburan, pastikan kalian bersihin alas kaki sebelum masuk rumah. Jangan pernah sekali-kali bawa pulang tanah orang mati. Dan yang paling penting, jangan biarin rasa serakah ngendaliin isi kepala lo. Karena lo nggak tahu kutukan apa yang lagi nunggu buat lo gali. Jujur aja, cerita gue harusnya berhenti di sini. Gue udah bayar lunas semuanya. Gue udah cacat, duduk di kursi roda yang rodanya karatan, nyium bau pesing tiap hari, tinggal nunggu malaikat maut nyabut nyawa gue. Semuanya udah berakhir. Tapi ada satu hal yang bikin dada gue kembali sesak sampai gue susah napas sejak pagi tadi. Suster panti yang biasa nyuapin gue bubur, tadi pagi dia ngomel-ngomel sambil bawa kain pel. Dia nanya pakai nada ketus, siapa yang iseng masuk ke kamar gue semalam hujan-hujan dan bikin lantai kotor. Gue nggak bisa jawab. Lidah gue kelu. Tenggorokan gue mendadak kering kerontang. Mata gue cuma bisa terbelalak, ngelirik ke bawah kolong tempat tidur besi gue. Di sana, di atas lantai tegel putih yang kusam, ada jejak lumpur merah yang masih basah, jejak telapak kaki telanjang, tumitnya di depan, jarinya di belakang. Dan kali ini, jejak itu nggak mengarah keluar pintu. Jejak mundur itu berawal dari arah jendela, merambat pelan ke lantai dan berhenti tepat di bawah kursi roda tempat gue duduk sekarang. Dan dari bawah kolong kursi ini, gue bisa dengar suara napas serak itu lagi.